Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Vitaloka Mustikasari dan saya Umi Widiani dengan NIM 208180037 dari kelas IPSB akan membahas tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Pengertian bencana alam yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang kedua, jenis karakteristik bencana, yaitu poin A, karakteristik bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 1. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana sosial diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial. Yang ketiga, bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Yang keempat, kegagalan teknologi diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya. Yang poin B yaitu jenis-jenis bencana. 1. Gempa bumi, peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam secara tiba-tiba. Kedua, banjir, yaitu di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah banyak yang begitu besar. Yang ketiga, kekeringan, yaitu kesediaan air yang jauh dari kebutuhan air. Yang keempat, angin topan atau pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan. Yang kelima, gelombang pasang, yaitu air laut yang melebihi batas normal dapat menimbulkan banyak bahaya baik di laut ataupun di daratan, terutama di pesisir pantai. Yang keenam, kegagalan teknologi, bencana yang diakibatkan oleh kesalah-desainan, pengoperasian, kelalaian dalam penggunaan teknologi. Yang ketujuh, kebakaran hutan, suatu kejadian di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan. Yang kedelapan, konflik sosial, yaitu kerusakan tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Yang kesembilan, aksi teror, yaitu dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan. Dan yang terakhir, sabotase, yaitu tindakan untuk melemahkan musuh melalui subversi. Yang ketiga, faktor penyebab bencana alam, yaitu faktor alam karena fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, faktor non-alam karena fenomena alam bukan ulah dari tangan manusia. Dan yang ketiga, faktor sosial atau manusia murni dari akibat perbuatan manusia. Dan yang keempat, sistem penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi atau Bakomas PBP pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi disebut suatu koordinasi pelaksanaan pengungsi atau Satkorlak PBP yang dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dan yang kelima, persebaran rawan bencana di Indonesia, yaitu banjir yang terdapat di Pulau Jawa, yaitu kota Jakarta dan sekitarnya, pesisir pantai utara Jawa, dan sebagian kecil di pedalaman Jawa. 2. Tanah longsor yang terdapat di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Sumatera Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, Kalimantan Barat, NTT, Kalimantan Timur, Bali, dan Jawa Timur. Kebakaran hutan terjadi di Sumatera, Kalimantan Jawa, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, serta 4 provinsi di Kalimantan. Yang terakhir, siklus manajemen bencana alam, yaitu kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitas atau pemulihan. Nah, lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana itu ada 5. Yang pertama itu BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu lembaga yang merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kedua, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu lembaga pemerintahan non-departemen melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNPB. Yang ketiga yaitu PVMBG, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Selanjutnya yaitu PMI atau Palang Merah Indonesia, adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Departemen Kehutanan, Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, evaluasi pembimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan di daerah, bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Yaitu penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama yaitu melalui edukasi. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana. Sektor pendidikan merupakan penentu dalam pengurangan risiko bencana. Karena itu, diperlukan upaya konkret. Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Nasional telah mulai penerapan kurikulum bencana mulai jenjang SD hingga SMA. Selanjutnya yaitu melalui kearifan lokal, di mana masing-masing daerah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang beragam dan berbeda bentuknya. Walaupun istilah yang digunakan berbeda dan cara-cara yang sudah menjadi tradisi tidak sama, semua ini merupakan potensi dalam membangun mitigasi bencana yang berbasis pada potensi kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dijadikan suatu cara mengantisipasi bencana lebih awal. Kearifan lokal adalah salah satu langkah yang dapat dijadikan antisipasi bencana. Kearifan lokal lebih efektif dalam membentuk kesadaran tentang kebencanaan dibanding imbauan aparat. Edukasi tentang kebencanaan akan lebih cepat meresap jika dilakukan lewat tokoh masyarakat. Selanjutnya itu adalah melalui teknologi modern. Peringatan dini lah pula yang bisa mengurangi atau meminimalisir kerugian akibat bencana alam. Inilah yang mungkin harus bisa juga dikembangkan di Indonesia. Mengingat negara kita merupakan negara kepulauan di mana gempa, tsunami, dan potensi meletusnya gunung berapi merupakan sebuah ancaman bencana, yaitu dengan meningkatkan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi lebih awal tentang potensi terjadinya bencana alam di daerah tertentu. Analisa ini adalah yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang data, transportasi umum, dan pelayanan publik secara lengkap, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir yaitu adalah dampak dari bencana alam. Nah, bagi lingkungan, dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, misalnya belerang akibat letusan gunung berapi, dapat merusak tanah, serta aliran air banjir di daratan juga dapat mengikis lapisan topsoil, lahan pertanian, serta perkebunan.
bagi infrastruktur bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dengan waktu terjadinya tidak dapat diprediksi, tidak heran jika banyaknya korban jiwa. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.